teman-teman semuanya, jadi saya Fania Rizka Sari YR dan Valentino Rizky dari Program Studi Matematika Universitas Udayana akan membahas tentang fungsi peubah acak dengan teknik transformasi dua peubah berbentuk penjumlahan. Nah, yang pertama untuk peubah acak diskret. Di sini kami sudah memberikan materinya. Teman-teman bisa membaca terlebih dahulu. Untuk lebih memahaminya, kami akan memberikan contoh soal. Contoh soal, misalkan X1 dan X2 dua peubah acak bebas dengan distribusi Poisson, masing-masing dengan parameter μ1 dan μ2. Tentukan distribusi peubah acak Y1 sama dengan X1 plus X2. Jadi penyelesaiannya langsung saja, karena X1 dan X2 saling bebas, maka dapat ditulis fx1, x2 sama dengan fx1 kali fx2. Sehingga fx1, x2 sama dengan E berpangkat min dalam kurung μ1 plus μ2 kurung tutup kali μ1 pangkat x1 kali μ2 pangkat x2 per x1 faktorial kali x2 faktorial, yaitu untuk x1 sama dengan 0,1,2 dan seterusnya, dan x2 sama dengan 0,1,2 dan seterusnya, dan akan bernilai 0 untuk x1 dan x2 lainnya. Jadi kita ambil peubah acak yang kedua, misalnya Y2 sama dengan X2. Jadi diperoleh dua transformasi peubah acak, yaitu Y1 sama dengan X1 plus X2 dan Y2 sama dengan X2. Hubungan antara nilai X1 dari peubah acak X1 dan nilai X2 dari peubah acak X2 serta nilai Y1 dari transformasi peubah acak Y1 dan nilai Y2 dari peubah acak Y2 diberikan sebagai Y1 sama dengan X1 plus X2 dan Y2 sama dengan X2. Kemudian didapatkan fungsi kebalikannya, yaitu X1 sama dengan Y1 min Y2 dan X2 sama dengan Y2. Dengan demikian, distribusi peluang gabungan Y1 dan Y2 didapat, yaitu GY1, Y2 sama dengan E berpangkat min μ1 plus μ2 dikali dengan μ1 pangkat Y1 min Y2 dikali μ2 berpangkat Y2 per Y1 min Y2 faktorial kali Y2 faktorial untuk Y1 dan Y2 sama dengan 0,1,2 dan seterusnya, dan 0 untuk Y1 dan Y2 lainnya. Karena X1 lebih dari 0, transformasi X1 sama dengan Y1 min X2 mengakibatkan X2 menjadi Y2 harus selalu lebih kecil atau sama dengan Y1. Jadi distribusi peluang marginal Y1 adalah HY1 sama dengan sigma Y2 sama dengan 0 GY1, Y2. Didapatkan hasil E berpangkat min μ1 plus μ2 per Y1 faktorial sigma Y2 sama dengan 0 sampai Y1 kombinasi Y1 Y2 dikali dengan μ1 berpangkat Y1 min Y2 kali μ2 berpangkat Y2. Tetapi jumlah ini adalah penguraian binomial dari μ1 plus μ2 berpangkat Y1, sehingga diperoleh HY1 sama dengan E berpangkat min μ1 plus μ2 dikali μ1 plus μ2 berpangkat Y1 per Y1 faktorial untuk Y1 sama dengan 0,1,2 dan seterusnya. Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah dua peubah acak bebas yang berdistribusi Poisson dengan parameter μ1 dan μ2 akan berdistribusi Poisson juga dengan parameter μ1 plus μ2. Nah, yang kedua, untuk peubah acak kontinu kita akan menjelaskan dua kemungkinannya, yaitu kemungkinan pertama di mana satu transformasi peubah acak dan fungsi densitas gabungan diketahui, dan kemungkinan kedua di mana satu transformasi peubah acak diketahui dan fungsi densitas gabungan tidak diketahui. Berikut akan ditampilkan materinya. Contoh soal. Misalkan peubah acak X dan Y mempunyai fungsi densitas gabungan berbentuk fx, y sama dengan 2x untuk x lebih dari 0 kurang dari 1 dan y lebih dari 1 kurang dari 2 dan 0 untuk x dan y lainnya. Tentukan fungsi densitas dari peubah acak Z sama dengan x plus y. Jadi transformasi peubah acak yang diketahui adalah Z sama dengan x plus y. Kemudian kita mengambil transformasi peubah acak kedua, yaitu U sama dengan x. Jadi diperoleh dua transformasi peubah acak, yaitu Z sama dengan x plus y dan U sama dengan x.
Jadi, hubungan antara nilai-nilainya adalah Z sama dengan X plus Y dan U sama dengan X, sehingga diperoleh inversnya yaitu X sama dengan U dan Y sama dengan Z min U. Kemudian kita mencari Jacobiannya yaitu determinan dari matriks yang entry-entry-nya adalah do X per do U, do X per do Z, do Y per do U, dan do Y per do Z, sehingga diperoleh 1. Jadi fungsi densitas gabungan dari U dan Z adalah GU, Z sama dengan FU, Z min U dikalikan dengan harga mutlak dari Jacobiannya, sehingga didapatkan hasil 2U. Kemudian diperoleh batas-batas baru. Batas-batas awalnya yaitu 0 kurang dari X kurang dari 1 menjadi 0 kurang dari U kurang dari 1, dan 1 kurang dari Y kurang dari 2 menjadi 1 plus U kurang dari Z kurang dari 2 plus U. Jadi fungsi densitas gabungan dari transformasi peubah U dan Z adalah GU, Z sama dengan 2U. Untuk 0 kurang dari U kurang dari 1 dan 1 plus U kurang dari Z kurang dari 2 plus U, dan 0 untuk U dan Z lainnya. Kemudian untuk mencari fungsi peluang marginal dari Z dapat dibentuk grafik sebagai berikut, sehingga didapatkan nilai peluang marginalnya yaitu untuk batas 1 kurang dari Z kurang dari 2 mendapatkan hasil Z min 1 kuadrat, dan untuk batas 2 kurang dari Z kurang dari 3 mendapatkan hasil 1 min Z min 2 kuadrat, dan akan bernilai 0 untuk Z lainnya. Untuk lebih memahaminya, kami akan memberikan contoh soal. Nah, contoh soalnya, misalkan peubah acak X dan Y saling bebas masing-masing berdistribusi seragam pada interval 0,10. Jika S sama dengan X plus Y, maka tentukan fungsi densitas dari S. Jadi penyelesaiannya, fungsi densitas dari X dan Y masing-masing adalah Fx sama dengan 1/10 untuk 0 kurang dari X kurang dari 10, dan 0 untuk X lainnya, dan GY sama dengan 1/10 untuk 0 kurang dari Y kurang dari 10, dan 0 untuk Y lainnya. Karena X dan Y saling bebas, maka fungsi densitas gabungannya adalah Hx, Y sama dengan Fx kali GY sama dengan 1/100 untuk 0 kurang dari X kurang dari 10, dan 0 kurang dari Y kurang dari 10, dan 0 untuk X dan Y lainnya. Karena transformasi peubah acak yang diketahui yaitu S sama dengan X plus Y, maka kita dapat mengambil transformasi peubah acak keduanya yaitu W sama dengan X. Jadi transformasi peubah acaknya yaitu W sama dengan X dan S sama dengan X plus Y. Kemudian hubungan antara nilai-nilainya yaitu W sama dengan X dan S sama dengan X plus Y. Inversnya adalah X sama dengan W dan Y sama dengan S min W. Sehingga dapat diperoleh Jacobiannya yaitu determinan dari matriks yang isinya do X per do W, do X per do S, do Y per do W, dan do Y per do S diperoleh sama dengan 1. Jadi fungsi densitas gabungan dari S dan W adalah HW, S sama dengan F dalam kurung W, S min W dikali Jacobiannya sama dengan 1/100 dengan batas-batas baru sebagai berikut, yaitu 0 kurang dari X kurang dari 10 menjadi 0 kurang dari W kurang dari 10. Untuk 0 kurang dari Y kurang dari 10 menjadi W kurang dari S kurang dari 10 plus W. Maka fungsi densitas gabungan dari transformasi peubah W dan S adalah HW, S sama dengan 1/100 untuk 0 kurang dari W kurang dari 10, dan W kurang dari S kurang dari 10 plus W, dan 0 untuk W dan S lainnya. Sehingga dapat dibentuk grafik. Nah, untuk menentukan fungsi densitas marginal dari S-nya, kita dapat membagi. Yang pertama untuk batas 0 kurang dari S kurang dari 10 diperoleh H1S-nya sama dengan S/100. Dan untuk 10 kurang dari S kurang dari 20 diperoleh H1S-nya sama dengan 1/100 dikali dengan 20 min S. Jadi fungsi densitas marginal dari S adalah H1S sama dengan S/100 untuk 0 kurang dari S kurang dari 10,
1/100 kali 20 min S untuk 10 kurang dari S kurang dari 20 dan 0 untuk S lainnya. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.